13 Agustus 2026. Rampung. Bahaya mas, agak Wes, rampung garapamu Pak Kumis. Dong idul. Duk, awas duk. Wow. Waduh. Tes ah. Waduh, enter duk. Jembatannya ambruk kabeh. Wah kayak sak gedene nek iki ta. Wah, jembatannya ambruk. Tek. Kursimu kenter ora duk. Jembatannya mengulan ambruk. Situasinya gue tidak gitu Pak. tapi hati-hati. Awas ya, nepi ya. Agak nepi aja. Karena airnya agak kenceng banget. Kalau renang tetap hati-hati ya. Pak, bahaya. Riku palung soalnya, mundur. Palung. Bahaya mas, agak mundur lah. Bahaya itu. Berarti ini nggak bisa turun ke bawah ya Pak? Nggak bisa mas. Woi perahu ayo kidul. Tugel. Kae ora nabrak panu kae. Bebedok tekan Lorado. Wah, satu kali dandane tugel. Agustus 2026. Bayune mobil. Mas ketiga kemawon anune mobile. Ini airnya naik, airnya pasang. Awas, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi ya Allah. Ya Allah. Awas.
toh. Geset baru. Total Ganesh Mas Tono Muyar. Dulu aja dong. Saya Tono iki, Bu. Tono Muyar Diman. Ya kene gempung wong tugel gel. Baik, selamat pagi. Melaporkan untuk situasi dan kondisi pada pagi hari ini. Gelombang tinggi kembali menerjang sejumlah kawasan pantai selatan Jawa, Rabu 12 Agustus 2026. Kondisi laut yang cukup ganas membuat aktivitas masyarakat di sekitar pesisir perlu mendapat perhatian serius. Di sejumlah perairan selatan Jawa, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter. Sementara itu, sehari sebelumnya, gelombang besar di pesisir Kebumen dilaporkan mencapai sekitar 6 meter. Hantaman ombak dengan kekuatan besar tersebut membuat air laut bergerak lebih jauh menuju kawasan pantai dan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang berada terlalu dekat dengan garis air. Kondisi serupa juga menjadi perhatian di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk kawasan pesisir Bantul dan Gunung Kidul. Gelombang tinggi dapat membuat ombak pecah dengan energi yang jauh lebih kuat, sehingga air laut berpotensi menyapu area pasir yang biasanya tidak terkena hempasan. Situasi ini menjadi berbahaya bagi wisatawan yang mencoba mendekati bibir pantai untuk melihat atau merekam ombak dari jarak dekat. Gelombang laut tidak selalu datang dengan ukuran yang sama. Setelah satu ombak terlihat relatif kecil, gelombang berikutnya dapat datang dengan ukuran lebih besar dan menjangkau area yang sebelumnya masih aman. Karena itu, jarak dari garis pantai menjadi salah satu faktor penting untuk menghindari risiko terseret arus. Di kawasan Kebumen, gelombang sekitar 6 meter yang terjadi sehari sebelumnya menunjukkan besarnya energi laut di pesisir selatan Jawa. Hempasan air laut yang kuat dapat merusak atau menggeser fasilitas yang berada terlalu dekat dengan garis pantai. Benda seperti payung, tenda, kursi, papan informasi, hingga perlengkapan wisata dapat terbawa air apabila terkena gelombang secara berulang. Kondisi laut juga tidak bisa dinilai hanya dari cuaca yang terlihat di daratan. Langit yang cerah tidak selalu berarti kondisi laut aman. Gelombang yang terbentuk di laut lepas dapat terus bergerak menuju pantai dan tetap memiliki energi besar ketika mencapai garis pantai. Kawasan pantai selatan Jawa memiliki karakteristik yang berbeda karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Perairan yang luas membuat gelombang dari laut lepas dapat berkembang sebelum akhirnya mencapai wilayah pesisir. Ketika kondisi angin mendukung terbentuknya gelombang tinggi, energi tersebut kemudian dapat dirasakan secara langsung di sepanjang garis pantai. Pada kondisi seperti ini, nelayan menjadi salah satu kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dapat membuat perjalanan menggunakan perahu kecil menjadi jauh lebih berisiko. Kapal dapat mengalami guncangan kuat, sementara proses menuju atau meninggalkan pantai juga menjadi lebih sulit ketika gelombang pecah dengan kekuatan besar. Aktivitas melaut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi perairan, terutama ketika terdapat peringatan gelombang tinggi. Risiko juga tidak hanya terjadi di tengah laut. Ketika kapal atau perahu kembali menuju daratan, gelombang yang pecah di dekat pantai dapat membuat proses pendaratan menjadi lebih sulit dan berbahaya. Bagi wisatawan, ancaman terbesar biasanya muncul ketika rasa penasaran membuat mereka berdiri terlalu dekat dengan air. Ombak yang terlihat dari kejauhan memang dapat menjadi pemandangan menarik, tetapi kondisi tersebut berubah menjadi berbahaya ketika seseorang berada di dalam jangkauan gelombang. Air laut dapat bergerak lebih jauh dalam hitungan detik, sementara permukaan pasir yang basah juga dapat menjadi licin. Jika seseorang kehilangan keseimbangan dan terseret ombak, proses untuk kembali ke tempat aman dapat menjadi sangat sulit. Risiko semakin besar bagi anak-anak dan orang yang tidak terbiasa dengan karakter ombak pantai selatan. Karena itu, ketika gelombang mulai mencapai area yang biasanya kering, pengunjung sebaiknya segera menjauh dari garis pantai. Tidak perlu menunggu sampai ombak berikutnya datang. Pengunjung juga tidak disarankan berenang atau bermain air ketika gelombang sedang tinggi. Kawasan Batu Karang menjadi lokasi lain yang harus diwaspadai. Gelombang besar dapat melewati permukaan batu yang sebelumnya terlihat aman. Percikan air membuat batu menjadi licin,
dan seseorang dapat kehilangan pijakan ketika ombak datang secara tiba-tiba. Kondisi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya karena arus di sekitar batu karang bisa menarik seseorang kembali ke laut. Selain mengancam keselamatan manusia, gelombang tinggi juga dapat berdampak terhadap fasilitas wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Warung, tempat duduk, tenda, payung, serta berbagai perlengkapan yang berada terlalu dekat dengan garis air dapat terkena hempasan. Jika gelombang datang secara terus-menerus, kerusakan dapat bertambah meskipun satu gelombang saja terlihat tidak terlalu besar. Karena itu, ketika kondisi laut memburuk, fasilitas yang mudah terbawa air perlu dipindahkan atau diamankan. Pengelola kawasan wisata juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung. Pembatasan akses ke area tertentu dapat dilakukan apabila gelombang sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa gelombang tinggi bukan berarti sedang terjadi tsunami. Gelombang tinggi dan tsunami merupakan dua fenomena yang berbeda. Kondisi yang terjadi saat ini berkaitan dengan dinamika atmosfer dan laut. Sedangkan tsunami merupakan gelombang yang disebabkan oleh gangguan besar terhadap massa air, seperti gempa bumi bawah laut tertentu. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Perubahan kondisi laut dapat terjadi dalam waktu relatif singkat. Pantai yang terlihat aman beberapa saat sebelumnya dapat berubah menjadi berbahaya ketika gelombang mulai meningkat. Informasi mengenai kondisi laut juga tidak sebaiknya hanya berdasarkan pengamatan langsung dari pantai. Perkembangan cuaca maritim perlu terus diperhatikan sebelum melakukan aktivitas di laut. Untuk masyarakat pesisir, perhatian khusus diperlukan ketika gelombang mulai mencapai area yang biasanya tidak terkena air. Bagi wisatawan, aturan keselamatan di kawasan pantai harus dipatuhi, terutama ketika petugas memasang batas atau melarang pengunjung mendekati garis air. Jangan mengambil resiko hanya demi mendapatkan gambar atau video dari jarak dekat. Satu gelombang besar dapat datang tanpa memberikan waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri. Kondisi pantai selatan Jawa pada 12 Agustus 2026 menjadi pengingat bahwa laut memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 hingga 4 meter di sejumlah perairan selatan Jawa, serta laporan gelombang sekitar 6 meter di Kebumen sehari sebelumnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah pesisir Yogyakarta dan Jawa Tengah. Aktivitas wisata air sebaiknya dihentikan ketika kondisi gelombang membahayakan. Nelayan juga perlu mempertimbangkan kondisi laut sebelum memutuskan untuk melaut. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar pantai sebaiknya menjaga jarak aman dari garis air dan tidak mengabaikan peringatan yang diberikan di lapangan. Ombak besar memang menarik untuk disaksikan dari kejauhan, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Selama gelombang masih tinggi, menjauh dari bibir pantai adalah pilihan yang paling aman. Perkembangan kondisi laut juga perlu terus dipantau karena tinggi gelombang dapat berubah seiring perubahan angin dan kondisi perairan. Dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, risiko kecelakaan di kawasan pantai selatan Jawa dapat diminimalkan, terutama ketika gelombang besar kembali menerjang wilayah pesisir. Woi perahu ayo kidul. Tugel. Kae ora nabrak anu kae. Bepedok tekan Lorado. Dua satu kali dandane tugel.